Banyak kasus kepemilikan senjata api hingga penembakan oleh warga sipil ini menjadi perhatian. Selain itu, peredaran airsoft gun untuk disalahgunakan juga semakin marak. Lantas bagaimana untuk merapikan kondisi ini? Tentu kita akan membahasnya dengan Beni Mamoto, Ketua Kompolnas. Ya, selamat siang Pak Beni. Selamat siang. Ya, selamat siang dan tentunya terima kasih atas kesediaannya telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang hari ini. Pak, semakin marak sekali ini kasus kepemilikan senjata api. Menurut Anda, pembenahan apa yang harus dilakukan agar peredaran senjata api ini bisa terawasi? Ya, saya kebetulan dulu lama berkecimpung di dunia olahraga menembak di PB Perbakin ya, hampir 20 tahun lebih. Jadi tahu persis bagaimana aturan ketentuan yang berlaku, baik untuk kepentingan olahraga maupun kepentingan bela diri. Nah, dalam kaitan ini sumber senjata api itu banyak. Ada yang rakitan, seperti contoh dulu rame berasal dari daerah Cipacing, kemudian impor gelap, kemudian senjata curian, kemudian juga berasal dari katakanlah pasar gelap di daerah konflik dan sebagainya. Untuk membenahi ini memang perlu kerjasama yang intensif ya. Pertama, kepolisian yang memberi izin untuk kepemilikan senjata api ini perlu melakukan pengawasan yang intensif. Perlu secara ketat dan perlu secara kritis ya ketika akan mengeluarkan izin, karena saya dengar di pasaran itu masih ada yang tanpa tes, kemudian yang tanpa melalui prosedur, pelatihan, tes psikologi, ternyata bisa pegang senjata api. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan yang marak sekarang beredar, yaitu airsoft gun. Ini menjadi atensi khusus, kenapa? Karena wujudnya sama dengan senjata api. Sehingga publik yang tidak tahu jenis senjata api, kalau melihat itu udah takut, karena dia pikir itu senjata api. Nah, ini sesungguhnya kan ada yang menaungi organisasinya, seperti Porgasi, itu Persatuan Olahraga Airsoft Gun seluruh Indonesia. Nah, ini tentunya dalam kaitan dengan peredaran ini, Porgasi juga harus memberi perhatian, kemudian juga mengevaluasi ketika nanti dilakukan penyidikan, kemudian ketahuan bahwa yang bersangkutan misalkan dapat surat izin, dapat kartu tanda anggota klub olahraga ini tentunya perlu dievaluasi kenapa sampai terjadi demikian. Nah, kemudian juga berkaitan dengan masalah satpam ditemukan senjata api, rakitan dan sebagainya seperti yang terjadi di Bogor. Ini menjadi atensi khusus karena berkaitan dengan narkoba. Ternyata dia tes urin positif. Nah, ini sangat berbahaya ketika senjata api itu disalahgunakan untuk kepentingan melindungi transaksi narkoba. Atau yang bersangkutan positif mengonsumsi narkoba. Orang yang mengonsumsi narkoba itu dia tidak bisa kontrol diri ya. Karena cara berpikir, bersikap, bertindak sudah tidak normal lagi. Nah, ketika dia pegang senjata, tersinggung karena ditegur oleh orang, bisa dia mengeluarkan senjata api dan langsung menembak tanpa sadar. Inilah bahayanya kalau seseorang pemegang senjata api itu ternyata mengonsumsi narkoba. Oleh sebab itu dalam tes-tes diantaranya adalah harus bebas narkoba. Di samping tes psikologi, apakah dia layak atau tidak memegang senjata api. Ini menjadi PR serius karena apa? Ini perlu peran serta masyarakat. Ketika masyarakat tahu ada seorang pegang senjata api, tidak ada salahnya diinformasikan ke aparat untuk dicek. Kalau betul ada suratnya, semuanya lengkap dan sebagainya, nggak ada masalah. Baik. Tapi kalau kemudian ketangkep, ketahuan dia ilegal, ini sangat membantu aparat begitu. Baik.
Pak Beni, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan legalitas kepemilikan, sebenarnya proses kepemilikan Senpi di Indonesia ini apakah memang cukup mudah untuk diakses? Karena berdasarkan berita sebelumnya ini juga disebutkan bahwa ada warga yang juga bisa membeli senjata api ini secara online di e-commerce. Dan dari hal ini, aturan apa yang menurut Anda harus diubah? Sesungguhnya hal ini sudah diatur dengan peraturan Kapolri ya tentang masalah perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik untuk kepentingan bela diri. Kemudian kalau untuk olahraga juga sudah diatur. Tetapi dalam prakteknya ini kan ada pihak-pihak yang bermain sehingga yang dilakukan itu tidak sesuai prosedur. Kalau sesuai prosedur tertib, seperti contoh aturan, dilarang untuk membawa kemana-mana ya senjata api untuk olahraga. Itu hanya bisa disimpan di lapangan tembak atau di rumah. Prakteknya dibawa kemana-mana. Ini tentunya sudah satu pelanggaran. Dan ini harusnya ditindak oleh organisasi. Nah kemudian juga dalam kaitan dengan proses perizinan, sekali lagi, perlu edukasi publik bahwa dalam rangka memiliki senjata api itu ada prosedur yang harus diatur, yang sudah diatur. Sebagai contoh beginilah, dia harus menjadi anggota sebuah klub, kemudian di bawah naungan organisasi seperti Porgasi atau mungkin AAIPC, kemudian atau Perbakin. Nah di situ akan dibina dia, akan dilatih. Jadi persyaratannya sesungguhnya ketat sekali. Tetapi kembali masih ada lubang-lubang yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melanggar. Jadi dalam konteks ini kami menghimbau tentunya dari wadah organisasi ini harus serius dalam menertibkan anggotanya, kemudian bekerja sama dengan aparat. Pihak Polri pun juga harus selektif ketika akan mengeluarkan izin senjata api bagi masyarakat, apakah untuk kepentingan olahraga, apakah untuk kepentingan bela diri dan sebagainya. Jadi ini perlu sinergi lah. Tidak bisa polisi jalan sendiri, nggak bisa. Ini perlu sinergi. Baik, selain warga sipil dan juga organisasi, kita tahu ini juga sempat ada kasus penggunaan senjata api oleh oknum kepolisian yang juga sering sekali disalahgunakan. Pak Beni, dari hal ini apa yang harus dibenahi? Kami kebetulan dari Kompolnas melakukan penelitian tentang penyalahgunaan senjata api oleh oknum Polri. Nah, temuan kami memang salah satunya adalah faktor pengawasan. Ini menjadi penting, pengawasan atasan langsung yang memberi tugas kepada anggotanya. Ini harusnya memberikan pembinaan, pengawasan supaya tidak menyalahgunakan. Yang kedua juga ada kaitannya dengan konsumsi minuman keras, konsumsi narkoba, sementara dia pegang senjata api. Apa yang terjadi di Cengkareng, yang oknum polisi menembak anggota dalam kondisi mabuk. Kemudian juga ada penyalahgunaan senjata api karena anggota tersebut apakah menjual peluru, kemudian ikut bisnis dalam senjata ilegal. Ini biasanya di daerah-daerah konflik. Ini sering terjadi juga. Nah, kemudian juga penyalahgunaan senjata api kaitannya dengan bunuh diri. Ini juga kami teliti, banyak faktor yang menyebabkan akhirnya senjata api itu justru disalahgunakan untuk bela diri. Ini sudah kami buatkan rekomendasi untuk Polri untuk adanya penertiban, pengawasan yang lebih intensif begitu. Baik, pengaturan dan pengawasan yang ketat tentunya agar senjata api ini tidak berada di tangan yang salah dan harus tepat ya begitu ya. Terima kasih Pak Beni Mamoto selaku Ketua Kompolnas atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.